kita pagi hari ini, kita kembali bersama-sama, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat-Nya Tuhan, dan di dalam suasana Paskah pada pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama, saudara, dengar suara kebenaran, yaitu suara pengembalaan. Mari kita akan bersama-sama di dalam suasana kebangkitan ini. Kristus sudah bangkit. Mari pada pagi hari ini firman Allah berbicara tentang tema Kristus sudah bangkit. Dan saudara, mari kita akan melihat bersama di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Bunyi firman Allah demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Nah, saudara, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, firman Tuhan berbicara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Mengapa, saudara? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, artinya kita punya Tuhan yang mati terus. Tidak ada satu harapan, tidak ada sesuatu kepastian. Karena Allah yang kita sembah, kalau Allah itu tidak bangkit, maka sia-sia pengiringan kita, sia-sia kepercayaan kita, sia-sia pelayanan kita. Tetapi Paulus mengingatkan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Artinya, saudara-saudara, kalau Kristus itu tidak bangkit, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang mati selamanya. Tetapi Alkitab berkata, ayat yang ke-20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Allah yang hidup. Amin. Saudara, bukan Allah yang mati selamanya. Kristus mati 3 hari kemudian, dia bangkit. Dan dia menyatakan dirinya kepada banyak orang. Dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Makanya di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan saudara, menurut firman Tuhan, Kristus mati oleh karena dosa kita. Nah, saudara, Kristus mati untuk menggenapi firman Allah. Makanya Tuhan katakan, saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal 53 ayat yang ke-8, saudara, Kristus mati untuk menggenapi firman Allah. Dan saudara, kebangkitan Kristus itu menyatakan satu hal, saudara, yang terpenting, bahwa kebangkitan itu menandakan bahwa Kristus itu hidup, kubur itu kosong. Amin. Saudara, Kristus bangkit, kubur itu kosong. Makanya banyak murid-murid, para wanita pada saat itu datang di kubur. Mereka ingin saudara-saudara melihat apa yang terjadi dengan kubur, dan mereka mau saudara-saudara mengurapi. Mereka mau membawa persembahan saudara-saudara, bunga-bunga ke kubur itu. Tetapi kubur itu sudah kosong. Di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius 28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari salah seorang boleh bantu saya bacakan. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat malaikat itu, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kamu mencari Yesus yang disalibkan, yang mati itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Saudara, apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada para wanita pada saat mereka datang ke kubur itu? Malaikat itu berkata, kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yesus yang disalibkan tidak ada lagi di dalam kubur, melainkan sudah bangkit. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Kristus menandakan saudara kubur itu kosong. Artinya ada sebuah harapan yang baru. Di dalam Kristus selalu ada harapan, selalu ada sebuah kepastian, selalu ada sesuatu harapan-harapan untuk hari esok. Firman Allah berkata, saudara, di dalam Kristus ada sebuah pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita melihat keadaan dunia pada saat ini. Terjadi sesuatu ketakutan di mana-mana. Sewaktu saudara-saudara krisis ekonomi, kesulitan di mana-mana. Tetapi di dalam Kristus, saudara, ada selalu harapan. Yesus adalah sebuah pengharapan. Yesus adalah sebuah kepastian. Makanya firman Allah katakan, saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kubur itu kosong. Ada sebuah harapan yang baru. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita saat ini sudah tidak punya harapan, mungkin saudara-saudara kesulitan melanda di mana-mana. Kalau engkau menaruh harapanmu kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan sebuah kepastian. Tuhan berkata, marilah kepadaku, kamu sekalian yang letih, lesu, dan yang berbeban berat. Tuhan memberikan sebuah kelegaan. Di dalam Yesus ada harapan yang baru. Amin. Dan yang kedua, kita melihat, saudara, bahwa kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa ada kemenangan. Amin, saudara. Ada sebuah kemenangan. Yesus katakan, saudara-saudara, kuasa maut tidak berkuasa menahan Yesus. Pada saat Yesus mati, pada saat Yesus ada di saudara kubur selama 3 hari, mungkin iblis bersuka cita. Tetapi firman Allah berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut telah dikalahkan, kuasa maut telah dipatahkan, kekuatan maut telah dihancurkan. Itu sebabnya Yesus berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Di dalam Yesus, kuasa kebangkitan itu adalah sebuah kemenangan buat kita. Kita menang karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang patah semangat. Ada banyak orang saudara kehilangan harapan. Tapi mari pagi hari ini, kuasa kebangkitan itu memberikan sebuah kemenangan. Hidupmu lebih daripada pemenang. Hidupmu lebih daripada pemenang. Karena Kristus sudah menang. Di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 9. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, saudara, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Haleluya. Ayat sampai 11. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya.
bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Dan saudara, yang kedua, Alkitab berkata, Kristus mati dan dia bangkit dan dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kekuatanmu?" Kristus mati oleh karena dosa kita, dan dia bangkit dan dia memberikan kehidupan, dan hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi hidup kita adalah milik daripada Allah. Dan kalau Allah di pihak kita, firman Allah berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Kesulitankah, kesakitankah, penderitaankah, kekurangankah? Firman Allah berkata, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, karena kemenangan Tuhan sudah berikan kepada kita. Hidupmu lebih daripada pemenang. Dan yang ketiga, kita melihat saudara, kebangkitan Kristus. Artinya semua orang yang mati akan dibangkitkan, saudara, pada hari penghakiman. Saudara, inilah yang sangat saudara-saudara, kita semua orang percaya kepada Kristus, kita memiliki sebuah kepastian bahwa suatu saat setelah kita mati, kita hidup di dalam suasana kebangkitan. Nah, saudara, kita lihat di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ya ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus menyampaikan firman Allah, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara, mengapa firman Allah berkata, yang kuhendaki ialah mengenal kuasa kebangkitan? Kalau kita mengenal kuasa kebangkitan, kata mengenal, saudara-saudara, dalam bahasa aslinya artinya mengalami. Kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan, saudara, hidupmu akan menjadi berbeda. Mau tidak berkuasa atas hidupmu. Pengiringan kita bukan pengiringan saudara-saudara seperti saudara-saudara saat-saat kita senang kita melayani, saat-saat kita senang kita datang kepada Tuhan. Tidak. Saat engkau mengalami kuasa kebangkitan, artinya saudara, imanmu tidak akan tergoyahkan. Pada saat firman Allah katakan, kita saudara mengalami kuasa kebangkitan, dan pada saat penghakiman itu, nama kita sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Karena apa? Yesus mati untuk saudara dan saya, dan hidup kita, saudara-saudara, dimuliakan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14, kita lihat sebentar saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Yesus bangkit untuk menyediakan tempat buat kita. Amin. Saudara, di dalam Yesus ada sebuah kepastian. Dan yang keempat, kita melihat kebangkitan Yesus membuktikan, saudara, ada jaminan hidup yang kekal. Saudara, Kristus bangkit, saudara, menyatakan ada jaminan hidup yang kekal. Jika tidak ada kebangkitan, kita akan tetap mati. Tetapi saudara-saudara, dengan kuasa kebangkitan itu, kita hidup bebas, lepas dari dosa.
Sebab di dalam Ayub pasal 19 ayat 25. Ayub pasal 19. Mari salah seorang boleh bantu saya. Ayub 19 ayat yang ke-25 sampai 26. Ayub 19 25 sampai 26. sampai 26. Begini firman Tuhan. Tetapi aku tahu penebusku hidup bukan mati selamanya, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Haleluya. Saudara, Ayub berkata, saudara, sekalipun kondisi sangat saudara-saudara mengenaskan, tetapi dia berkata, penebusku hidup. Kalau penebusnya hidup, artinya saudara-saudara, dia memberikan sebuah kepastian, ada sebuah jaminan. Hidup saudara dijamin oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat kebangkitan itu. Yang mati, saudara-saudara, dibangkitkan. Di dalam Kristus, makanya firman Allah berkata, saudara, kebangkitan Yesus itu tanda bahwa ada jaminan hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita berserah sepenuhnya kepada Allah, ada sebuah jaminan yang kekal buat Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, saudara, ada 4 hal buat kita. Saudara, kebangkitan Yesus itu membuktikan kubur itu kosong. Ada sebuah harapan yang baru. Dan yang kedua, bukti kemenangan Yesus atas maut. Dan yang ketiga, semua orang mati akan dibangkitkan pada hari penghakiman. Kita mati sekali, kemudian kita dibangkitkan. Dan kita hidup bersama dengan Kristus. Karena Kristus sudah bangkit. Dan yang keempat, kebangkitan Yesus membuktikan saudara-saudara bahwa ada jaminan hidup yang kekal. Amin, saudara. Kita memiliki jaminan di dalam Kristus. Saudara, mari pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara bisa bersama-sama melihat, mendengar khotbah penggembalaan ini, dan saudara bisa bersama-sama mempersiapkan diri saudara untuk makan minum perjamuan kudus. Dan kita akan bersama-sama pagi hari ini yang ada di gereja dan saudara yang ada di rumah, kita akan bersama-sama saudara makan minum perjamuan kudus pada pagi hari ini karena Yesus sudah bangkit. Amin.